berbagai penelitian yang dilakukan, UM berperan aktif dalam memberikan solusi tantangan-tantangan di Indonesia yang memfokuskan diri pada pendidikan, inovasi serta pengabdian masyarakat. Melalui semangat membawa pembelajaran yang sehat dan mencerdaskan, institusi pendidikan berbagai disiplin menciptakan atmosfer yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan kembali. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, teman-teman semua. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan sekaligus mensosialisasikan Universitas Negeri Malang atau biasa disingkat dengan UM. Jadi saya akan bawakan presentasi ini dengan judul Visioner Praktis. Jadi orang yang berpikir di masa depan dengan simple. Nah, apa itu UM? Tadi teman-teman sempat nonton sedikit profil dari Universitas Negeri Malang. Nah, ya itu gambaran singkatnya lah, gambaran singkat seperti apa itu UM dan bagaimana fasilitas yang ada di sana. Pokoknya tadi profil itu sudah cukup lengkap memberikan gambaran terkait apa UM itu sendiri, Universitas Negeri Malang. Nah, jadi di Universitas Negeri Malang itu pastinya ada fasilitas pembelajarannya. Fasilitas pembelajaran itu ya barang-barang yang menyediakan sehingga ada orang yang kuliah dan ada orang yang mengajarkan kuliah. Jadi ada orang yang berkuliah dan ada orang yang mengajarkan kuliah. Itu diakibatkan oleh adanya fasilitas pembelajaran. Nah, yang pertama, fasilitas pembelajaran pertama itu asrama. Jadi di kampus Universitas Negeri Malang ini ada asramanya. Nah, kalau teman-teman yang dari luar kayak misalkan dari luar Jawa, kayak kita sekarang ini di Papua Barat Daya, itu kalau ke sana terus misalkan tidak ada tempat kos, bisa tinggal di asramanya. Nah, ini kurang lebih ya keadaannya tidak jauh beda sama sekolah kita yang menggunakan konsep boarding school ini atau sekolah yang berasrama. Pokoknya fasilitas keadaan asrama di sana itu tidak asing lagi bagi kita karena kita di sini kan sudah berasrama dan di sana itu kurang lebih sama keadaan asramanya. Cuman yang membedakan dia agak lebih karena ini negeri terus ini di tingkat universitas, jadi dia lebih tinggi fasilitasnya gitu. Dan pastinya lebih banyak karena bahkan orang luar negeri saja ada yang tinggal di asrama. Terus ada tempat ibadahnya. Dan ini gambarannya itu masjid. Nah, jadi kalian ke sana juga bukan berarti kalian cuma bisa sholat di dalam asrama atau di dalam kamar asrama, tapi ada juga tempat ibadahnya. Ini salah satunya ada masjid. Nah, jadi buat orang-orang yang kayak kita, orang muslim, itu sudah disediakan fasilitas umum masjid di universitas ini. Terus selain kedua itu ada juga koperasi kampus. Nah, koperasi kampus ini kalau kita lihat dari sekolah kita Man IC ini, itu kan ada koperasinya juga ya. Nah, kurang lebih sama. Cuman yang membedakan tadi sama seperti tadi karena ini mahasiswa dan jumlahnya itu banyak sehingga mereka punya fasilitas koperasi juga tentunya lebih banyak daripada kita. Dan di sini bisa lihat teman-teman ini kurang lebih ya mirip-mirip sama di Indomaret atau di Alfamart gitu. Ya, ini snack-snack atau jajan-jajan itu kita bisa. Artinya di kampus ini tersedia koperasi untuk belanja makanan-makanan ringan dan sebagainya. Terus selain koperasi juga ada poliklinik. Nah, poliklinik ini buat orang-orang yang ada keluh kesah atau ada penyakit
Nah, itu bisa ke sini. Kalau ada merasa sakit apa, itu bisa ke polikliniknya. Poliklinik ini juga berada di lingkungan Universitas Negeri Malang ini. Terus, nah, dan sebenarnya fasilitas umum juga masih ada banyak, tapi ini secara umum saja, secara yang kita pernah dapat lah di sini. Kayak makanan, terus kesehatan, terus tempat tinggal. Kemudian ada juga fasilitas olahraganya. Fasilitas olahraga itu, nah, teman-teman lihat, kampus itu ada stadion bolanya. Kampus yang ini, Universitas Negeri Malang ini. Stadion bolanya ini kalau kita lihat ini, dia biasanya itu sering adain kayak apa ya, kayak pertandingan sepak bola antar program studi gitu. Jadi kalau kita di sini kan cuma ada lapangan kecil futsal, tapi mereka di sana sudah lapangan sepak bola sendiri gitu. Ini di universitas, di dalam universitas ada lapangan bolanya juga. Terus ada kolam renang. Jadi teman-teman yang suka atau mau berolahraga berenang, itu ada kolam renang juga di Universitas Negeri Malang ini. Terus selain itu ada lapangan tenis. Nah, lapangan tenis nih, ini kan pokoknya lapangan tenis itu buat orang-orang yang suka atau gemar dengan tenis. Nah, itu insya Allah kalian bisa ke universitas ini, berkuliah di sini, dan bisa bermain di lapangan tenis ini. Dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas umum, semacam fasilitas olahraga, terus yang kayak tadi tentang koperasi dan poliklinik dan sebagainya. Terus di universitas ini ada fakultas apa saja? Fakultas itu ya kayak jurusan lah, jurusan kayak misalkan kalau di SMA kan jurusan IPA, IPS. Di sini ada fakultas. Fakultas di sini itu ada sebanyak 8 ya, ada 8. Ada ilmu pendidikan, terus ada MIPA. MIPA itu campuran antara matematika dan IPA. Terus ada teknik, ilmu sosial, vokasi, sastra, terus ekonomi dan bisnis, ilmu keolahragaan, psikologi, dan kedokteran. Jadi buat orang-orang yang teman-teman yang minat dengan olahraga, di sini juga ada. Terus yang sudah punya bekal IPA, yang dulu yang pakai kurikulum K13, itu ada juga di sini, MIPA, terus ilmu sosial, termasuk kurikulum Merdeka juga. Apalagi orang-orang IPS, itu ekonomi dan bisnis, terus ilmu sosial, nah gitu. Terus, bagaimana cara kita masuk di Universitas Negeri Malang ini? Nah, ada caranya. Yang pertama, lewat SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi kalau teman-teman semua ada prestasi, misalkan saya kan mantan ketua OSIS. Nah, saya kalau ada sertifikat ketua OSIS, itu kita bisa ajukan, kita bisa masukkan di sini. Terus kalau misalkan juara KSM, juara KSN, atau lomba apapun lah yang bergengsi gitu, nasional. Nah, itu kalian bisa tes masuk di sini. Kalau kalian sudah kelas 12, itu teman-teman kalau sudah kelas 12 itu nanti ada waktu-waktu tertentu kalian disuruh daftar buat daftar akunnya, akun SNBP. Terus nanti ada waktunya buat kalian seleksi. Saya sangat bagus dan sangat ringan buat kalian, dan peluangnya besar buat masuk di universitas. Jadi tinggal scan rapor semester 1 sampai 5, terus ajukan prestasi-prestasi, dan cuma itu, tinggal tunggu saja lulus atau tidak. Itu. Yang kedua, kalian bisa masuk di Universitas Negeri Malang juga dengan SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, biasanya itu disebut dengan UTBK. Jadi ujian tes berbasis komputer. Nah, UTBK ini dia itu kayak kita harus bimbingan dulu dari awal kelas 12 itu sudah mulai daftar, terus kita bimbingan UTBK itu kayak banyak sekali materi yang harus kita belajar, kita harus pelajari untuk ujian tes ini. Dan ini dia tidak menggunakan nilai. Jadi intinya kalau kita kerja terus kita lulus, nah itu kita langsung masuk di universitasnya. Tapi dia ditanggung sama peserta sendiri. Tapi ada juga subsidi pemerintah. Itu. Jadi kalau dibandingkan sama yang tadi, itu lebih peluangnya itu tadi sih. Tapi kalau ini juga orang yang serius bimbingan UTBK yang bisa kerja soal-soal kayak logika gitu, nah itu lewat sini juga bisa. Insya Allah tembus. Kemudian bisa lewat mandiri juga. Mandiri itu bisa lewat prestasi. Terus
lewat skor UTBK juga. Jadi kalau misalkan teman-teman UTBK-nya tidak lulus, terus mau daftar mandiri pakai skor UTBK itu juga bisa. Intinya ada syarat-syaratnya lah untuk universitas itu. Mau masuknya nilainya itu harus berapa, skor UTBK-nya harus berapa gitu. Tapi kalau mandiri itu dia lebih meringankan kalian karena kalian tesnya secara mandiri, tidak secara serentak nasional gitu. Terus bisa juga tes masuk berbasis komputer di Universitas Negeri Malang. Jadi kalian ke sana terus kalian tesnya di sana. Itu mandirinya. Terus kemitraan institusi. Nah, jadi mau masuk UM, persiapkan dirimu dari sekarang. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, itu saran saya kita harus persiapkan diri memang dari sekarang, persiapkan dari di mana kita mau tuju. Kalau misalkan yang TNI juga gak apa-apa, yang mau tes Polri, angkatan-angkatan itu juga gak apa-apa. Tapi yang mau masuk di universitas, itu saran saya harus dari sekarang. Pokoknya dari kelas 10 masuk SMA itu kalian harus sudah tahu dari mau kemana nih, universitas mana nih. Itu jadi kalian harus belajar betul-betul, cari betul-betul informasinya itu, manfaatkan Google itu. Jadi kemarin saya di Jakarta itu di Universitas Indonesia itu ada kakak mahasiswa UI itu dia ajarin, Dek, kalau kalian mau masuk universitas itu jangan bingung-bingung, manfaatin Google itu. Kalian cari, misalkan kalian mau cari UI, terus cari cara masuknya itu gimana, terus nanti beasiswanya itu apa saja, terus nanti prodi yang kalian mau itu apa, dan fakultasnya itu apa, baru prodinya itu apa. Nah, itu kalian bisa secara rinci itu semuanya tertera di dalam internet itu. Jadi kalau bisa teman-teman semua kalau mau masuk di Universitas Negeri Malang itu persiapkan diri dari sekarang juga, dari sekarang. Setelah ini langsung cari internet gitu, cari tentang informasi tentang Universitas Negeri Malang yang lebih lanjut gitu. Terus oke. Mungkin itu saja. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait Universitas Negeri Malang ini? Tanya apa kan? Tidak ada. Mungkin mau tanya. Oh iya. Sabar. Iya, silakan yang mau tanya. Suaranya kecil besar. Baik Kak, saya mau tanya tentang kemitraan institusi. Itu gimana Kak? Apakah sekolah kita melakukan kemitraan dengan Universitas Negeri Malang? Oke. Atau tidak? Iya. Baik. Jadi kemitraan institusi itu kemarin saya sempat belajar sedikit. Jadi kemitraan institusi itu yang dimaksud itu orang-orang mereka yang bekerja sama dengan universitas itu. Jadi mereka bisa masuk lewat kemitraan institusi kalau mereka bekerja sama dengan universitas itu. Jadi kalau mereka bekerja sama itu peluang masuknya ada. Jadi mereka bisa di universitas ini dia membuka orang-orang yang bekerja sama dengan dia, kemudian daftar masuk universitas ini itu dia akan terbuka. Jadi orang itu dia akan bisa jadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Malang itu. Mungkin itu ada lagi? Ya, silakan Mulis. Prestasi apa saja yang telah dihasilkan UM? Tadi kan kakak telah menjelaskan dari cabang olahraga lainnya. Nah, itu contoh prestasi yang telah dihasilkan Universitas Negeri Malang itu apa? Oke. Satu hal yang saya lupa taruh di sini ya. Jadi salah satu prestasi yang paling populer di Universitas Negeri Malang ini, jadi ada salah satu aktor di film, kalian tahu film ini gak? Yowes Band. Nah, yang aktor yang laki-laki yang pemeran utamanya tuh siapa namanya? Nah, pokoknya itu dia mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Baik semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang minat masuk di Universitas Negeri Malang, silakan persiapkan diri dari sekarang. Semoga kalian bisa tembus di Universitas Negeri Malang. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.